Ya, kita lanjut. Kan kemarin itu latihan 7 itu yang nomor 1 itu baru yang A sama yang D kalau nggak salah ya. Kita lengkapin aja sekalian. Iya, baru yang A sama bukannya A, yang B sama yang D. Ya, kita lengkapin aja. Sekarang berarti ke yang ya. Nomor 5 belum. Ya, yang lama-lama. Yang ke A sama yang C coba ya. Yang A ya sambil mengingat kembali yang kemarin ya. Ya. Nah, oke. Nah, terus gambarnya menteng. Ini 7, 12, ini 12, 13 nanti. 13. Ditanyakan di sini luasnya ya. Ya. Luasnya rumusnya? Alas kali tinggi. Alas kali? Tinggi. Alasnya? Alasnya 7, tingginya 12. 12. Berapa jadinya? Jadi itu 84 cm 84 cm kuadrat. Persegi ya kuadrat. Ya, persegi apa? Meter persegi ya. Terus yang C, gambarnya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah ini garis putus-putus ini garis bantu ya. Ya. Kok N cm. Ini 16, yang ini 2. 5. Berarti luasnya adalah 16 kali 23. 16 kali 23 cm ya. kalkulator. Berapa? 368. Coba dihitung pakai tangan berapa? 368 cm. 368. Masih Oke, itu nomor 1 ya. Terus kita lanjut ke yang nomor 2-nya sudah, nomor 3 sudah, berarti yang nomor 4 nih. Ya. Kita lanjut yang nomor 4. Coba nomor 4. Nomor 4 ya, gambarnya itu ini ada garis bantu. Di sini tegak lurus. Yang sini juga sama, tegak lurus. Ya, di sini P, Q, R, S, T. T ini yang di sini yang U. Nah, panjangnya 28 cm, 21 cm, yang ini 15 cm. Pertanyaannya adalah panjang QR. Yang pertama panjang QR. Ya. Terus kedua baru keliling. Panjang QR. Berapa panjang QR? Nah, caranya bagaimana? QR. Ini QR sama dengan PS ya. QR sama dengan PS. PS ya. Oke, betul. QR sama dengan PS. Terus ini caranya hampir mirip seperti nomor 2 ya. Iya. Sebelumnya. Nomor 2 itu kan ada 3 langkah gitu kan. Nah, itu sebenarnya mencari QR pun 3 langkah itu diperlukan. Nanti gimana? Oh, gimana? Gani mana orangnya Gani? Gimana?
Coba, QR atau PS itu sebagai apa di situ? Sebagai Alas. Alas. sebagai alas. Oke, boleh. Kalau alasnya QR ataupun PS tingginya yang mana? Tinggal 21. Satu. Nah, sekarang kalau kita mencari QR terus diketahui tinggi, yang kita butuhkan apa? Luasnya. Luasnya. Luasnya ada belum? Belum. Berarti kita cari tahu dulu apa? Luasnya. Bisa nggak? Bisa Oke, pakai yang mana? 28 cm dikali 15 cm. Oke, gitu ya. Jadi arahnya ke sana. Ya, jadi dicari tahu dulu jalannya kemana dulu, ya. Jadi anak tegasin lagi, QR itu kan panjangnya sama dengan PS. QR dan PS itu adalah salah satu sisi ya, sisi dari genjang. Ya. Itu akan sebagai alas kalau tingginya adalah yang teki. Oke, kita bisa mencari PS ataupun QR kalau ada luasnya. Ya karena yang hubungannya dengan alas sama tinggi itu kan luas ya. Tapi di sini luasnya belum ada. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu luasnya berapa. Nah, kebetulan ada cara lain untuk mencari luasnya, yaitu dengan alasnya yang PQ, tingginya yang RU. gitu ya. Jadi arahnya ke sana. Berarti kita cari luasnya dulu. Luas itu adalah yang alas kali tinggi itu PQ dikalikan RU. 28 dikalikan 15. berapa? 420 cm persegi. Ya, itulah. Nah, ini luasnya. Oke, kita udah ketemu luasnya, maka kita bisa cari PS. Nah, dibagi 21. Kita bikin rumus yang baru, tapi yang pakai QR atau pakai PS. Enggak sama. Nah, kan begini kan. Alasnya kita pakai yang PS dikalikan tingginya yang Ya. TQ. Nah, ini kita rumusnya kita pakai. Luasnya udah ada 420. PS-nya emang yang dicari. TQ-nya adalah 21. Berarti mencari PS itu adalah 420 bagi Sama dengan 420 dibagi 21. berapa senti? 420 bagi 21 berapa senti? 20. Berapa? 20. Ya, 42 bagi 21 kan 2. Ingat nol. 20 senti. Itu PS-nya. Berarti karena kita kembali lagi ke sini ya. Berarti QR itu sama dengan PS yang tidaknya adalah 20 senti. Ngelek. Ini ketemu ya. Ngelek nggak? Ketemu ya, 20 senti. Ini PS. PS sama PS. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah keliling. Oke. Keliling itu adalah rumusnya Tambahin semuanya. gimana kalau rumus keliling pada ini? Sudah kenyang? Ada nggak? Sisi kali apa tuh 2 kali alas. Ya. 2 kali alas tambah tinggi. Tinggi apa miring sih? Ya, kita boleh Anda menyebutkan alas atau sisi yang miring boleh ya. Gampangnya langsung Sisi kita miring sama sisi ininya. datar. Sisinya aja, misalkan
2 kali panjang PQ ditambah 2 kali panjang QR, itu nggak masalah. Ngelek Ustaz suaranya. Suaranya nge-lag? Masih nge-lag nggak? Halo, halo? Suaranya nge-lag, masih nge-lag nggak? Nge-lag banget. Oke, lanjutin. Ya, bisa antum tulis seperti ini boleh, ya. Atau antum tulis saja 2 kali berapa tambah berapa, langsung aja disebutin PQ ditambah yang QR juga boleh. Ya, pada prinsipnya ini rumus kelilingnya sama kayak rumus keliling persegi panjang. Persegi panjang. Cuma di sini sisinya itu bukan disebut panjang sama lebar ya, karena ini yang satu miring gitu. Tapi antum kalau sebutin gitu pun sebenarnya nggak masalah ya. Tapi di sini Anda pengen sebutin aja langsung aja sisinya ya, sisi yang dimaksud. Nanti 2 dikali 28 ditambah QR-nya berapa tadi? 20 ya. Berarti 2 dikalikan 2 dikali 8. sama dengan Berapa 66. jadi kelilingnya? 66 cm. 66 cm. cm. Oke, seperti itu ya. Untuk belajar seperti itu. Nah, berikutnya kita ke latihan 8. Latihan 8 kemarin baru sampai mana latihan 8? Ya. Untuk nomor 7, panjang diagonal suatu belah ketupat adalah 15 cm dan 3x+2. Jika luas belah ketupatnya, nah, oke. Belah ketupat, masih di belah ketupat, diagonal satunya adalah 15 cm, diagonal 2-nya adalah 3x+2 cm. Terus jika luasnya itu 150 cm persegi, tentukan luas diagonal panjang diagonal yang Ya, berarti 150 terus sama dengan 15 dikali 3x ditambah 2 dibagi 2. Oke. Kita tulis dulu rumus luas itu adalah Diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi setengah. Oke, kalau kita pakai rumus ini, kita langsung masukin bisa saja. Ya, bisa saja. 15 kali Dalam kurung 3x plus 2 per bagi 2. terus diapain? Ini coret dengan 2 nggak bisa. Ini antum kalikan, ini perkalian ya. Ini antum kalikan nanti jadinya tambah gede, 45x plus 30 per 2. Ini pun masih nggak bisa dicoret karena penjumlahan 150. Nah, jadi gimana? Kita kan tujuannya mencari 150 Nah. Gimana? Coba. coba gimana? Aduh. Yuk, gimana? Gimana? 30 dari mana, Ustaz? Hah? Ini 30 kali 2. 30 dari 15 kali 3x plus 2. Oh, Gimana dong? Kayaknya kita tujuan mencari x ya, gimana? Berarti 150 kali 2 sama dengan 15 kali 3x plus 2. Gimana? 150 kali 2 sama dengan 15 dikali 3x plus 2. Datanya kalau mandi dulu. Udah lah. 150
kali 2 sama dengan 15 dikali 3x plus 2. Benar enggak? Oh, gini. Yang ini berarti kan? Iya. Terus Terus gimana ya? 300 sama dengan kan? Terus berarti 45x itu Sama dengan 300 dikali 30. berarti 45x Sama dengan 270. 270. Berarti x-nya 270 dibagi 45. apa ini? 9 ya. Bukan 9. 8. Bukan juga. 6 ya, 6. 6. 20. 6. Berarti D2-nya Keduanya itu plus 3x plus 12. 2. apa? Dan 3 dikali 6 plus 2 sama dengan Tambah 2. Berapa? 20. Panjang nggak? Gimana satu ya dikali? Rumit. Jadi kali 2. Ya, ini Anda masih bingung ini ke sini. Kenapa jadi begini? Gimana? Itu dibalikin kan sih, jadi dibagi, jadi dikali. Dikali terus jadi? Oh iya kan ada Ah, Oke, ini cara boleh dipakai boleh, tapi ini yang panjang. Ya. Dan ini ada sesuatu yang bikin nggak efektif di sini. Padahal di soal ini kita bisa menemukan D2 tanpa mencari X-nya. Yang ditanyakan apa? D2. Tapi untuk kasus yang ini, apakah harus dicari X-nya? Sebenarnya nggak perlu. Kenapa? Karena di D1 juga nggak ada X-nya. Di kasus-kasus yang sebelumnya kan, kayak tadi yang panjang sisi gitu kan, yang ini, mana yang gambarnya, nah ini yang nomor 4, kita kan butuh sisi, tapi kan yang diketahui dua-duanya ada X-nya. Ya kan? Nah, kalau yang ini sebenarnya nggak perlu. Kenapa nggak perlu? 3D2 itu kan udah satu paket. Coba misalkan yang di bawah ini tadi, itu ini kita nggak tulis seperti ini. Kita tulisnya cukup D2. Pasti angkanya cara pengerjaannya lebih dikit. Anda perlihatkan gini. Ini jadinya 150 kali 2 sama dengan 15 kali D2. 300 sama dengan 15 kali D2. Berarti nyari D2 sama dengan 300 terus dibagi 16. Berapa? 20. Singkat, padat, jelas. Ya enggak? ternyata nggak perlu itunya. Ya, ya kan? Ribet aja. Ya Allah. Oke, ini adalah mode singkat dari yang untuk di bawah. Mode singkat dari yang di bawah. Jadi langkahnya dari sini langsung ke sini ya. Itu Langsung seperti di skip. Nah, ada yang tanya nggak? Kenapa itu 150 dikali 2? Karena kan itu kan harus dibagi 2 dulu, Kan harus dibagi. 150. Dibagi Dua. kalau dipindahin Bagi jadi 2 baru kali. 150. Oke. Nah, Salah satu logika yang bagus. Ya. Kalau secara matematis begini, nah, itu kan dari intuisi kita ya. Kita ngelihat ini dibagi 2, berarti hasilnya ini kalau dikalikan 2 sama dengan yang D1 kali 2. Nah, jadi kalau di matematika begini. main logika, kita main logika. Ini antum pakai intuisi ya, pengalaman gitu bagus, nggak apa-apa. Tapi itu benar. Nah, gini, luas sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Oke, di sini di matematika kita kan mencarinya D2 ini atau misalkan D1. Kita akan terbawa ribet oleh perduanya ini. Ya.
Terbawa ribut oleh berduanya. Ya, ini Faisal, ada orangnya nggak Faisal? Mukanya dong, Hadian mana? Ngeliatin apa nih? Hadian, Faisal kemana nih orangnya? Faisal Lapi, tidurkah? Faisal Lapi, tidurkah? Alfard juga gelap. Tidur guys. Itu guys. Di telepon, coba di telepon. Faisal Lapi merem ya, coba di telepon. Tidur kayak betul. Abizar juga mana Abizar? Alfar, Abizar, Fairuz, antum kemana Fairuz? Nah, oke, Anda kembali ke laptop ya. Kita akan terbawa ribet ya oleh yang ada pecahan ini, ya. Apalagi ketika D1-nya angkanya nggak bisa dibagi, yang D2-nya yang ditanyakan. Kasusnya kayak tadi, 15 bagi 2, nggak bisa kan? Nggak bisa kita kerjain. Nah, kalau bikin susah. Nah, untuk itu maka di matematika bagaimana caranya kita seperti menghilangkan perduanya ini, tapi tidak merubah nilai dari rumus ini. Ya, mungkin dulu udah pernah Anda sampaikan, ya, bahwa untuk kita kayak seolah-olah menghilangkan duanya ini, tapi aslinya nggak menghilangkan. Ya. Untuk biar perduanya nggak ada, biar yang luaskan itu nggak ada perperan, kita kalikan dengan 2. Kenapa dikalikan dengan 2? Ya karena itu angka yang paling kecil yang bisa membagi 2. Biar kalau dicoret, dapat 1, dapat 1. Jadi yang sebelah kanan itu sudah nggak ada perperan, tinggal D1 kali D2. Ya. Oke, tapi dalam matematika harus adil. Ketika di ruas kanan dikalikan dengan 2, ya ini bagian dari memanipulasi ya. Tapi sebenarnya ini membuat sebuah rumus yang senilai. Maka yang di sebelah kiri juga dikalikan 2. Itu wajib, ya, harus adil, wajib adil di matematika di sini. Ya, maka 2 dikalikan L menghasilkan 2L. Nah, berarti rumus yang L sama dengan D1 kali 2 per 2, atau yang L sama dengan setengah kali D1 kali D2, itu bisa kita ubah bentuknya menjadi 2L sama dengan D1 kali D2. Ini adalah penerapan dari aslinya dari ini. Ini cuma penerapannya. Ya. Oke, itu asal-usulnya ya. Nah, jadi sebuah rumus kalau ada yang perperan itu bisa dibuat rumus lainnya biar pernya nggak ada. Itu bisa. Ya, dan kita ingat ya, mungkin antum ya harusnya udah tahu ya. Kalau rumus itu biasanya punya rumus apa? Turunannya. Jadi kita udah punya rumus, maka kita bisa punya rumus yang berhubungan rumus itu. Yang minimal ada 2. Ya, contoh sebelum ke sini ya. Antum pelajaran fisika ada S sama dengan V kali T. Jarak adalah kecepatan dikalikan waktu. Ini rumus utama yang misalnya antum hafal. Tapi kalau ketika ditanyakan V, ya antum harus tahu. Walaupun nggak hafal V itu berapa, tapi dari rumus yang utama ini kita bisa cari. V adalah S dibagi T. Sedangkan kalau mencari T adalah S dibagi P. Nah, Ustaz, tapi bikin rumus turunannya aneh, kadang bingung gimana caranya. Gampang aja, tinggal ini kita analogikan sebagai perkalian aja. Kalau aneh ingatnya gitu. Ya, misalkan kayak 10 ya, itu 5 dikalikan 2. Ini S, ini V, ini T. Saya mau mencari V, 5, berarti 10 bagi 2, berarti S bagi T. Saya mencari yang 2, yang T-nya, berarti 10 bagi 5 kan? Berarti S bagi V. Udah gitu. Ya. Yang lain pun juga sama. Ya. Mau rumus yang apa itu? W kali H apa sih yang fisika yang gaya
gitu-gitulah ya. Banyak lupa. Nah, sama dengan yang ini. Kita punya rumus utamanya yang ini, 2L sama dengan D1 kali 2. Ini adalah bentuk lain di rumus yang di atas. Maka dari sini kita bisa mencari D1 dan D2. Oke, D1 berarti rumusnya adalah kalau ini kita ibaratkan 10, ini 5, ini 2. Kalau mencari D1 yang 5 berarti 10 dibagi 2. Halo, halo? Nyambung nggak? Halo. Nyambung nggak? Insya Allah. Nah, kalau mencari D1 berarti rumusnya jadi ayo, berapa? 2L per D2. Gimana? 2L bagi D2. Ya, 2L dibagi D2. Kalau mencari D2 berarti 2L bagi D1. 2L bagi D1. Udah. Nah, kita udah punya rumus turunannya. Berarti kita yang ditanyakan tadi apa? D2 kan? Kita pakai yang kanan berarti. Jadi kita lanjutin dari D2. 2 kali L, L-nya 150 bagi D1-nya ini perkalian ya. D1-nya 5. 11. Kita coret, ini 10. 110 ya. Jadinya 2 kali 10 20. Nah, ini lebih singkat lagi malah. Ya, cuma segini doang. Ya, cuma harus tahu atasnya dulu itu ya. Kenapa demikian? Tapi antum pakai cara yang sebelah kiri yang di atas ini udah bisa ya. Simpel juga ini. Tapi kalau yang di bawah ya antum bahasa Jawanya mindo gawe nih ya. Ya, udah dicari X, padahal udah ketemu D2-nya bisa. Cari lagi kudu cari X dulu balikin lagi ya. Kelamaan. Oke ya. Itu nomor 7 dan membuat rumus yang sama dengan cara seperti ini kalau untuk yang ada per-pernya itu sah-sah saja. Ya. Yang penting ruas kiri dengan ruas kanan diperlakukan sama. Ya, diperlakukan sama. Itu dalam matematika boleh. Ya. Oke. Ya. Kita lanjut ya. Jadi misalkan ada rumus misalkan S sama dengan K ditambah Ditambah L. apa? Ya, ini aneh ngasal aja ya. Oh, nggak salah. Per 5 misalnya. Nah, kita yang ditanyakan cari K sama cari L. Ini penjumlahan lagi. Kan penjumlahan nggak bisa coret-coret kan? Bisa. Nah, makanya kita bisa ubah ya. Itu dengan cara 5-nya itu pindah ruas ke ruas yang 5 kali S. tapi jadi perkalian. Mudahnya itu aja. Jadi, ya. Kalau yang tadi aneh ini yang atas ini yang kanan atas yang aneh kasih warna hijau itu alur ceritanya seperti itu. Kenapa jadi 2L? Ya. Tapi kalau udah nemu yang seperti ini langsung aja antum 5-nya ini pernya antum geser ke pindah ruas tapi jadi perkalian. Itu aja. Jadi jadinya 5S sama dengan K ditambah L. gitu ya. Nah, itu semoga ya nambahin bekal kalau nemu rumus-rumus yang seperti semacam itu. Oke, kita lanjut nomor 7 udah. Kita ke nomor 9 dulu, nanti kalau waktunya masih ada ke nomor 8. Ya. Ya. 9 dulu. Nomor 9, belah ketupat ABCD, panjang diagonal AB, AC, dan BD itu 4:3. Ya. Nah, kalau antum bisa gambarin dulu, nggak masalah. Ya. Apa-apa gambar aja. Ya, simpel aja. Gedein dikit loh, Ustaz. Apa? Gedein dikit biar enak lihatnya. Apa? Ini nggak begitu dipakai banget. Ya, ABCD panjang AC sama BD 4:3. 4:3. AC banding BD adalah 4
banding 3. 3. AC dan BD itu garis apa? Diagonal. Diagonal ya, dua-duanya diagonal. Sekarang AC banding AB. AC banding AB 8/5. 8 banding 5. Nah ini antum jangan langsung berpikiran ke arah perbandingan yang pelajaran sebelum PTS ya. Oke, perhatikan di sini AC banding BD itu diagonal, AC dengan AB itu AC-nya diagonal, AB-nya adalah Sisi. What? ya. Berarti kita bisa tulis di sini ini sebagai diagonal 1, ini diagonal 2, ini diagonal 1 dengan Sisi. What? ya. Oke. Terus kita dikasih bekal bahwa luas Luasnya. 150 cm persegi. Nah, Itu bukan nomor 7, Ustaz. apa? Itu bukan nomor 7. Ya, 90 ya. Oh, 9 ya. Oh iya, iya. Yang nomor 8. Sama luas. Yang A, pertanyaannya adalah panjang AC dan BD. Maksud dia adalah panjang dari kedua diagonal berapa sama berapa. Oke. Antum melihat di sini AC dan BD itu pakainya perbandingan 4/3. Nah, kita nggak bisa mencari AC dan BD ujuk-ujuk ya, tiba-tiba tanpa N bagi 3N. alat yang lain. Oke. Ya. Karena AC-nya nggak diketahui, BD-nya nggak diketahui. Walaupun ada perbandingannya, tapi itu nggak cukup. Nggak cukup. AC dan BD itu adalah diagonal. Yang punya hubungan dekat dengan diagonal itu luas. Ya. Luas ya. Nah, di sini kita dikasih bekal luasnya sekian. Oke. Dari situ Anda pengen tulis bahwa yang AC ini adalah perbandingannya yang 4, BD yang 3. Karena di perbandingan Anda tambahin N ya untuk mempermudah. Biar kita bisa cari N-nya, nanti kita bisa cari AC sama BD. Ya. 4N ini yang sebagai D1, 3N yang sebagai D2. Ya, ini Anda tambah keterangan nanti. Oke, mengerjakannya Anda pindah ke atas. Ya. Luas itu adalah Diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. bagi 2. Oke, ya. Untuk yang ini langsung saja. 150 sama dengan 4N dikali 3N dibagi 2. Bagi 2. Nah, ini bisa dibagi nggak? Bisa. Mana? 4 sama 4N sama 2. 2 sama 1. Ya. Berapa ini? 6N. 6? N N. kuadrat. Oh, Iya, kuadrat. Oke, berarti di sini mencari N kuadrat adalah 150 bagi 6. 150 bagi 6. Berapa? Bentar. 25. 25. Berarti N adalah akar dari 25. Berarti berapa? 5. 5 cm itu N-nya. Nah, yang ditanyakan AC sama BD ya. Tulis. Berarti panjang AC itu yang tadi 4N. Berarti 4 dikalikan 5 cm. 5 di Berapa? 20. 10 cm. Oke, kita ketemu AC-nya. Satunya lagi adalah yang BD. BD adalah yang 3N. Berarti 3 dikali 5 sama dengan 15 cm. 3 cm. Oke, kita ketemu yang bagian pertama. Sekarang yang B. Yang B pertanyaan adalah keliling. Oke, kita masih punya perbandingan yang lain yaitu AC banding AB. Keliling itu kan rumusnya 4 kali sih. 4 kali. Sedangkan sisinya kita belum punya. Tapi kita dikasih bekal perbandingan D1 dengan sisi, yaitu AC dengan AB, yaitu 8/5. Nah, kalau untuk yang ini, karena ini bisa lebih singkat yang ini. Bukan lebih singkat, gimana ya? Lebih susah. Bisa lebih cepat. Ini. AC banding AB itu sama dengan 8/5. 5. AC-nya 20. Bentuk ini kita bisa tulis menjadi
AC per AB. Oh, bisa ya, bisa. 8 per 5. Nah, ini boleh, sah-sah saja. Karena ini bentuk apa? Perbandingan Perbandingan Nilai. nilai. Oke, betul. Nah, sekarang itu yang kita baca cari yang lama. ya, sisi yang AB. Lah, AC-nya udah ada belum? AC udah ada 20. Nah, berarti kita masukin 20 per AB AB sama dengan 8 per 5. Nah, kita menyisakan satu yang ditanyakan, yang lainnya udah ketemu semua, maka kita bisa lanjutkan. Ini kalau udah seperti ini tinggal diapakan waktu itu bahasannya nih? Cara mencari AB tinggal Kali silang. dikali Hilang ya, berarti 8 dikalikan AB itu sama dengan 20 dikali 5 ya. Ngilang ya. AB kali 8, 20 kali 5. Berarti 8AB itu sama dengan Ana mau nanya, Ustaz. Kenapa? Ana mau nanya, AC-nya dapat dari mana, Ustaz? AC-nya ini di kan bawah. itu 20. Udah. Oh, Saya masih nggak ngerti kenapa bisa jadi 6, Ustaz. Kenapa? Yang 150 sama dengan 6N Oh, kuadrat itu. Ini 2N Oh, dikalikan. nggak jadi deh. Nah, gitu ya. Jadi tadi 4-nya Anda coret dengan 2. Oke. Udah ketahuan ya? Iya. Oke, bagus ya. Nggak apa-apa. Biar antum jelas, jadi itu kenapa jadi 6 ya. Jadi karena 2N dikalikan 3N. Jadi 6N kuadrat. AC-nya karena di sini ya. Ini yang kita pakai. Berarti mencari AB itu adalah 100 dibagi 8. Berarti AB berapa senti ini? Ayo, berapa senti? 2,5. Hah? Coba yang benar hitungnya. 12,5 Oke, 12,5 cm. Nah, yang ditanyakan kembali lagi ke liling. Rumusnya 4 kali sisi. Ini kan sisi. Ya, panjang sisinya. Berarti 4 dikalikan 12,5 cm. Berapa? 50 cm. Meter. Gitu ya. Itu untuk nomor 9 ya. Ya. Jadi yang kita cari yang bisa kita cari tahu dulu. Ya. Nomor 9 itu untuk di buku ini ada kategorinya, dia ada gambar kepala orang. Berarti maksudnya lebih ke arah berpikir ya. Berpikir yang agak teranalisa ya. Oke. Ada mau tanya yang nomor 9? Mungkin dari mananya. Ya, untuk gambar itu ya untuk memperjelas saja ya. Biar kita mungkin lebih memahami soal. Kalau nggak ada, masih ada waktu, kita lanjut nomor 8. Nah, nomor 8 ini Anda ikutin dulu gambarnya. Nomor 8 ini juga lumayan. Susah. Nomor 8 ini lumayan. Bedanya nggak dikasih tahu luasnya. Terus sebelah ketupat ada 2 lagi. Nah. Aduh. Wih, apa tuh? Sebelah ketupat ada 2. Gimana? Pertanyaannya kan cuma 1 itu. Pertanyaan luas daerah yang di akhir. Berarti PQRS. Biru-biru. Yang dicari yang ini. Nah, di sini dia dikasih bekal P-nya atas ya. P, Q, R. PR dong yang dikasih. Di sini O, di sini T. Diagonal PR. PU ya. Nah,
Pertanyaannya adalah luas daerah yang diarsir. Oke, kalau melihat gambar seperti ini, itu ada dua belah ketupat, yaitu belah ketupat yang PQRS yang gede, ya, yang PQRS, sama Ya. satunya lagi belah ketupat TQUS. Nah, ada Wah. dua, yang gede sama kecil. Kalau dicari yang diarsir, berarti caranya Yang apa? Seluruhnya. Wah. Yang luas yang luas yang diarsir. Yang besar. Yang besar sama yang dikurangi. PQRS. 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 Luas PQRS dikurangin Luas luas PQRS dikurang dengan luas PQUS. Oke, betul ya. Apa yang antum sebutin betul banget ya. Jadi untuk mencari yang diarsir, ya itu tinggal kita yang diarsir itu adalah luas yang PQRS dikurangi luas yang TQ. PQUS. Pertanyaannya, bisakah kita mencari luas PQRS dan TQUS? Bisa. Bisa. PQRS kan ada PR. Nah, PR itu tinggal kita 14. lihat yang diberikan sama soal. Yang diberikan sama soal, panjang QO adalah 12. Ini Q sampai O 12. Oke. Terus apa itu? PR itu 14. P ke R itu 14, yaitu yang panjang ini. Berarti bisa kita tulis di sini aja ya. QO itu 12, terus PR itu 14. Nanti. Nah, OT sama TP itu 3:4. Aneh kasih warna beda karena ini perbandingannya. OT sama TP, berarti di sini 3, di sini 4. Ini masih angka perbandingan. Ya, masih angka perbandingan. Aneh kasih warna merah. Nah, berarti kita langkah pertama yang harus kita cari adalah kita cari dulu luas yang gede. Bisa nggak luas yang gede? Oke, luas yang PQRS. Di luas Bisa, PQRS kita Bisa. butuh yang namanya D1-nya dulu. D1-nya yang mana? Yang 14 aja. Yang 14. Oke, ini yang panjang PR ya. D1-nya Anda sebutin dulu panjang PR yaitu 14 cm. Oke, D2-nya yang mana? Yang 24. QS ya. QS itu adalah 2 kali QO, yaitu 2 kali 12, yaitu 24. Oke, aneh tulisin asalnya. Ya, mungkin ada yang nggak tahu 24 dari mana. Ya, jadinya udah. Maka rumusnya langsung ketemu ya. Berarti langsung aja ini tulis 14 dikalikan 24 dibagi 2. Berapa ini? Kita coret salah satunya. Jadi 7. 7 kali 24. Berarti 7 kali 20 ditambah 7 kali 168. 168. 100? 168. Betul ya? 7 kali 20 140 40 sama 28 itu 68 cm persegi. Oke, kita kelar satu langkah, kita bisa mencari luas yang satunya. Sekarang luas yang kecil bisakah? Luas yang kecil gimana nih? Nah, luas yang kecil yang TQUS Setengah dari itu diagonal. D1-nya itu kan yang mana? Yang jelas yang QS-nya. QS itu sama miliknya TQUS juga. Berarti QS-nya adalah 24. Oke, kita ketemu. Nah, sekarang D2-nya. D2-nya itu kan harusnya yang UT. Panjang U sampai T itu diagonal 2-nya. Nah, tapi masalahnya kita hanya dikasih tahu OT perbandingan dengan apa itu? TP itu 3:4. Ya, itu. Berarti
kita tulis di sini bahwa OT banding TP adalah 3:4. Nah, tapi di sini panjang OP itu berapa? Nah, panjang OP berapa? OP panjangnya berapa? Ayo. OP. Kalau PR-nya 14, OP-nya berapa? Antum lihat ini dong, PR-nya 14, berarti OP-nya berapa? OP-nya berapa? 7. 7. Nah, sedangkan panjang OP itu kan gabungan dari OT ditambah 7. ditambah TP. Nah, ternyata dari angka perbandingannya dia sama, 3:4, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Ini kan sama persis ya. Nah, berarti ternyata angka perbandingannya hanya untuk nambah-nambahin kita pikiran aja. Ya, jadi secara aslinya panjang OT itu 3, TP itu 4. Yang kita butuhkan yang mana untuk mencari UT ini? Yang Benar. yang mana? Yang 3. Hasil Yang jumlah 3 atau yang OT, karena UT itu kan adalah 2 kalinya OT. 2 kali 3, 6. Oke, nah kita udah ketemu D1-nya 24, D2-nya 6. Maka kita bisa cari luasnya. Luas berarti adalah diagonal 1-nya 24 dikalikan diagonal 2-nya 6 dibagi 2. Kita coret 6 sama 2. Dapat 3 berarti berapa? 24 kali 3? Berapa? 22. Berapa? 20 kali 3, 60. 4 kali 3, 72. Oke, udah ketemu luas yang, ini luas yang TQS. Berarti kita kembali lagi ke ini. Ya. Luas yang diarsir, berarti luas yang PQRS dikurangi luas yang TQUS. Ya. Ini berarti 168 dikurangi 72 berapa? 96. 96 cm per persegi. Itu ya. Ini pakai ini sama yang Iya, persegi. oke.